Orang jamaah jatuh cinta ke orang luar jamaah. Benar apa salah? Boleh nggak menurut Allah orang jamaah mencintai orang luar jamaah? Tidak boleh ya. Kalau ada orang jamaah mencintai orang luar jamaah, hukumnya apa? Munafik. Innakum idzam mithluhum. Kamu akan menjadi seperti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat Allah, baik itu hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ana kembali menyapa lewat channel ini. Semoga antum semua juga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah dan barokah Allah Jalla wa'ala. Thayyib, pada kesempatan pagi hari ini sambil santai pada pagi hari ini Ana tergugah ini ada beberapa yang WA Ana khususnya di channel YouTube yang beliau japri secara pribadi ya. Tadi insya Allah sudah dilihat cuplikan-cuplikan dari istimbat atau ijtihad dari pengurus-pengurus Islam jamaah kaitannya masalah pernikahan yang ada di dalam Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin, mengapa ini Ana angkat pada sesi ini? Karena kebetulan ada salah satu ikhwah kita yang berasal dari bukan Islam jamaah menanyakan kepada Ana ya, japri kepada Ana melalui WA. Intinya mungkin bisa kita lihat ya, ini identitas Ana samarkan. Beliau ini memperkenalkan diri, kemudian domisili juga diperkenalkan kepada Ana di salah satu pulau di Kalimantan. Kemudian secara garis besar saja ya ini dia itu sekarang ikhwah kita ini sedang menjalin hubungan dengan salah satu akhwat di Islam jamaah. Kemudian beliau curhat dan ingin pertimbangan dari Ana bagaimana tindak lanjut mengenai kedepannya. Karena kalau kita lihat dari konfirmasi yang di WA-kan ke Ana, ini mulai serius ya, mulai sudah sangat serius. Dan ikhwah kita ini adalah seorang laki-laki ya, ikhwan dari luar Islam jamaah, kemudian ada hubungan dengan salah satu akhwat ya, akhwat di Islam jamaah. Kemudian dengan mungkin dengan keseriusan ini akhirnya si akhwat itu mengungkapkan bahwa dia adalah anggota Islam jamaah. Kemudian si ikhwan ini atau ikhwah kita ini yang berasal dari luar Islam jamaah ini menanyakan ke Ana, minta saran ya, seperti apa yang harus dilakukan ya. Thayyib, karena ini sudah melangkah ke jenjang yang agak serius ya, mungkin mau lamaran dan lain sebagainya. Ini konsultasi ya, curhat kepada Ana bahwa dia sebenarnya serius dengan wanita atau akhwat yang ada di Islam jamaah. Tetapi dari akhwatnya ini mempersyaratkan bahwa memang harus masuk ke dalam Islam jamaah dulu, kemudian mengikuti pengajian. Ma'asyiral muslimin, ini hal yang perlu kita bentengi ya. Kita bentengi bagi umat Islam. Bahwasanya di dalam Islam jamaah itu yang pertama karena dasar paham takfir. Paham takfir ini adalah mengkafirkan orang yang ada di luar Islam jamaah. Ya, sehingga apabila kita menikah, misalkan Islam jamaah menikah dengan yang tidak di Islam jamaah, itu tidak boleh. Seperti menikahi
orang kafir, orang munafik dan lain sebagainya. Coba kita lihat salah satu istimbat ya, istimbat dari atau ijtihad dari Imam Islam Jamaah berikut ini. Tapi kalau ada orang jamaah sudah remaja ngikuti pendidikan ya sejak cabai rawit, pra remaja, remaja menjelang nikah, kok sampai nikah dengan orang luar, nah itu gagal berarti itu. Gagal keperatal menjadi mu'alaf lagi gitu loh. Ya, orang baru kemarin masuk jamaah ya itu orang kemarin itu loh. Ya itu. Loh, karena apa? Nah, berarti kepahamannya sejak mendidik sejak kecil nggak ada gunanya itu, nggak ada kepahaman, nggak ada apa itu. Nah itulah. Nah, sama dengan orang jamaah dewasa sudah akhir hayatnya itu loh, delalah kok ya terpengaruh lah. Ya sudah berarti gagal. Mestinya itu sampai husnul khotimah. Kok enggak sampai husnul khotimah, terpengaruh salafi lah, terpengaruh lain-lain lah, sehingga keluar dari jamaah lah, itu sudah berarti ya gagal. Nah, tapi kalau pendidikan generasi penerus sudah mulai cabai rawit, pra remaja, remaja, sudah usia 20, 25 sampai berapa? Nah, sampai 30, delalah orang jamaah nggak ada yang lamar, atau orang perempuan yang jamaah nggak ada yang lamar. Lah akhirnya didekati orang luar, akhirnya nikah dengan orang luar. Lah itu berarti ya mu'alaf lagi itu. Kedua-duanya mu'alaf itu. Jadi kewajibannya ya sudah, kamu amar ma'ruf kepada suamimu supaya jadi jamaah lah. Jadi ya gitu saja. Dan kalau laki-laki misalnya mulai dari cabai rawit, pra remaja, remaja, nah, sudah remaja ngelamar orang jamaah, beberapa jamaah tidak diterima, menolak, akhirnya putus asa. Nah, terus nikah dengan orang luar lah, itu kembali mu'alaf lagi. Jadi mendidik sejak kecil itu nggak ada gunanya itu sudah. Nah itu. Lah maka sekarang ini ya penerobos muda-mudi mempunyai kewajiban menjadi menghubungi pada tim pernikahan. Nah itu. Jadi penerobos muda-mudi juga mendata ya beberapa jamaah yang sudah remaja, terutama yang ada di PPM. Nah itu terutama yang ada di PPM itu didata lah, sehingga yang sudah selesai kuliah itu mana, siapa lah, mungkin sudah waktunya nikah lah, nanti bisa dihubungkan dengan PPN yang lain, PPM yang lain. Nah itu. Atau ini sudah lulus lah, gimana, mau nikah apa belum? Wah, saya mau cari pekerjaan dulu lah. Lah, jadi pekerjaan di mana? Di sana. Oh ya, nanti dihubungkan dengan PPM yang terdekat sana. Lah, sehingga dengan demikian bisa berhasil pendidikan generus, bisa berhasil karena pendidikan generus keberhasilannya. Nah, kalau nikah sesama jamaah, lah itu sebenarnya sudah berhasil. Itu berarti sudah berhasil sesama jamaah, sesama mubalek, sarjana, mubaligot, sarjana, lah kemudian menjadi jamaah dewasa lah, nanti sudah ikut pembinaan 4S itu. Lah ini. Lah, jadi inilah keberhasilan pendidikan generus. Nah itu. Toyib, jadi itu adalah
ijtihad dari Imam Pusat Islam Jamaah bahwa tidak boleh menikah, ya, dibina seorang remaja dibina dari kecil kemudian menjadi beranjak dewasa. Ini kalau bisa dibina menikah, ya, fase pernikahan itu juga sesama Islam Jamaah. Jangan sampai menikah dengan orang yang luar jamaah, karena tadi penyataannya seperti seperti mu'alaf lagi, seperti baru masuk Islam lagi. Artinya ini adalah pengkafiran, ya, atau ini adalah aplikasi paham takfiri. Ini yang sering Islam Jamaah itu menyangkal seperti ini. Kadang kalau kita bukan menuduh, ya, kadang itu kita menyinggung, menasehati bahwa jangan takfir, jangan suka mengkafirkan. Mereka itu selalu, kami tidak pernah mengkafirkan. Ya memang mereka itu tidak pernah ada ucapan kamu kafir, itu tidak pernah. Dan memang itu tidak boleh karena itu akan menimbulkan kegaduhan. Tetapi pemahaman di dalam, kalau mereka ngaji internal itu, ya, nasihat-nasihat pengurusnya itu seperti itu, seperti yang video-video yang lalu sudah kita upload, istimbat mereka bahwa di luar itu adalah kafir, lebih halal dibunuh, itu kan sudah ada kita upload, ya. Nah, ini adalah aplikasi takfir. Artinya yang di luar itu adalah orang luar, orang kafir yang tidak boleh dinikahi karena mereka ini adalah sudah keluar dari agama Islam, dianggapnya seperti itu. Makanya di ijtihad imam ini mengupayakan bahwa sesama Islam Jamaah itu harus menikah dengan Islam Jamaah. Seperti Ana juga menikah sesama istri Ana juga dari golongan Islam Jamaah, dari sesama Islam Jamaah. Jadi kalau tidak Islam Jamaah, tadi statement dari imamnya adalah seperti mu'alaf. Ya, kalau kembali ke Islam Jamaah itu seperti mu'alaf lagi. Artinya sebenarnya dia itu orang kafir yang masuk dalam Islam. Nah, itu adalah aplikasi pengkafiran, atau kita di dalam golongan Islam Jamaah ini mengkafirkan golongan yang di luar atau di luar Islam Jamaah. Ya, buktinya yaitu tidak boleh menikah dengan orang luar jamaah, ya, karena yang di luar itu kal an'am balhum adol, seperti binatang bahkan lebih buruk itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah di dalam jamaah kemudian salah satunya keluar dari Islam Jamaah, itu diceraikan. Seperti podcast yang lalu itu ada podcast dengan Pak Wahid, ya, itu Pak Wahid ini hijrah, kemudian yang satu istrinya sekarang masih diculik maunya dalam proses cerai sekarang, dan ini masih diculik, diamankan keluarganya yang masih dalam Islam Jamaah. Ini adalah aplikasi pengkafiran, atau mereka benar-benar mengkafirkan orang Islam Jamaah. Kita simak salah satu nasihat dari Ustadz Emir, ya, salah satu penasihat Islam Jamaah. Coba kita simak berikut ini. Orang jamaah, orang jamaah, sampeyan jatuh cinta kepada orang luar jamaah. Jatuh cinta itu, mohon maaf nggih, dengkule, cangkeme, opo hatine? Mohon maaf nggih. Jatuh cinta itu mulutnya, dengkulnya, apa hatinya? Hatinya, ya. Orang jamaah jatuh cinta ke orang luar jamaah. Benar apa salah? Boleh nggak menurut Allah orang jamaah mencintai orang luar jamaah? Tidak boleh, ya. Kalau ada orang jamaah mencintai orang luar jamaah, hukumnya apa? Munafik. Innakum idzam mithluhum. Kamu akan menjadi seperti mereka. Berarti saudara jamaah, berhati-hatilah dengan apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta enggak dosa? Dosa apa enggak jatuh cinta saja, jamaah? Tapi siapa yang kamu jatuhin cinta, itu yang membuat dosa apa enggak? Siapa sih yang bisa menolak jatuh cinta, saudara? Wong liya gak enek sing seneng, orang lain enggak ada yang suka. Tapi kalau udah jatuh cinta, saudara, dibelain. Lah ya wong wireng jatuh cinta toh. Justru itemnya itu yang saya suka, misalnya. Lah ya wong pesek kok kamu sukanya, masalah. Justru karena peseknya itu biar mepet.
Lah ya wong mulutnya domble gitu, tahu mulutnya? Bibirnya domble, enak kayak gula-gula. Well, orang itu kalau udah jatuh cinta, saudara jamaah, semuanya yang menurut orang lain nggak masuk akal itu menjadi indah. Tapi itu pekerjaan mana, saudara jamaah? Pekerjaan hati. Lah kita jangan mencintai orang luar jamaah. Ini saya cuma cerita tentang amalan lo ya. Saman sholat, ibadah haji, zikir apa, saman jatuh cinta dengan orang luar jamaah. Saman bersetuju dengan orang yang tidak mau berjamaah, hukumnya munafik. Toyib, itu malah dari video yang barusan kita lihat ya, bahwa yang di luar itu orang munafik ya, di luar Islam jamaah dihukumi munafik. Kalau jatuh cinta jangan sampai jatuh cinta dengan orang munafik ya. Nah itu adalah sama saja seperti ijtihad keimaman ya, mengkafirkan, menuduh munafik orang-orang yang ada di luar Islam jamaah. Kemudian kembali ke kasus tadi ikhwah kita yang di luar Islam jamaah mau menikah dengan ikhwah akhwat Islam jamaah ini, karena dia meminta pertimbangan ana, dan memang dari pihak perempuan yang di Islam jamaah itu mensyaratkan harus masuk dulu ke dalam Islam jamaah, kemudian tentunya dia harus berbaiat dulu ya. Jadi kalau mau menikahi perempuan di Islam jamaah itu dia harus masuk dulu ke dalam Islam jamaah, kemudian berbaiat, kemudian disaksikan tertib itu sudah menjadi anggota, sudah bayar IR, sudah rutin pengajian, bayar persenan, sudah baiat, itu sudah tertib, baru boleh menikah seperti itu. Nah, ini yang terangkan ya kepada ikhwah kita yang tadi bertanya kepada ana bahwa di dalam Islam jamaah itu pernikahan itu karena paham takfiri harus sesama. Kalau antum mau menjadi seperti itu, berarti yang pertama ana nasihati, berarti antum mengorbankan agama demi wanita ini gitu. Karena walaupun kita sudah tahu kesesatan dalam Islam jamaah, kemudian kita masuk atau berpura-pura masuk misalkan ya, ini hal yang cukup membahayakan. Kenapa ma'asyiral muslimin ana bisa menyebutkan ini cukup membahayakan? Karena di dalam Islam jamaah itu sekali lagi doktrin atau pembentukan stigma atau kayak seperti pencucian otak seperti itu. Jadi doktrin itu akan terus setiap hari ya nanti. Nah, dengan doktrin ini kita khawatirkan orang yang sebenarnya sudah tahu kesesatan dan misalkan ikut nimbrung di Islam jamaah ini lama-lama akan terstigma, akan terdoktrin dan akan terlena begitu ya. Nah, nanti hanyut dalam kesesatan kepahaman Islam jamaah. Itu. Jadi ana langsung menasihati ke ikhwah kita ini karena lebih baiknya yang pertama kalau bisa ya akhwatnya ini diajak keluar dari Islam jamaah kalau bisa ya, dan itu tentunya pasti ada penolakan baik dari akhwatnya itu sendiri maupun apalagi keluarganya pasti tidak setuju. Ada juga yang jamaah di Islam jamaah itu ya yang beragak istilahnya berpikiran lebih terbuka juga ada. Kadang itu anaknya juga boleh dinikahkan dengan orang luar, tetapi ini dihukumi pengurus ini tidak paham jamaah atau jamaah yang semi-semi, yang tidak diakui, bahkan yang model-model seperti ini juga ada seperti itu. Jadi nah ini yang perlu kita selamatkan sebenarnya, karena dia sebenarnya hanya terikut dari doktrin dari Islam jamaah. Ada juga yang model seperti itu, tapi biasanya yang model seperti ini jarang dan biasanya langsung dikuatkan oleh pengurus, didoktrin lagi oleh pengurus agar jangan sampai menikahkan anaknya dengan orang luar dari Islam jamaah. Karena begitu menikah dengan orang luar ini berarti pendidikannya gagal ya, menyelamatkan surganya sudah gagal ya.
kalaupun nanti kembali ke Islam jamaah menjadi mu'alaf lagi, berarti kafir kan ini. Nah, ini adalah salah satu ajaran di dalam Islam jamaah. Thayyib, ana juga akan mengutip ini, ada salah satu nasihat ya, dalam satu nasihat ini adalah nasihat di salah satu nasihat internal di dalam Islam jamaah. Coba kita lihat, kita baca sama-sama ya. Ini adalah nasihat internal dalam Islam jamaah berupa teks. Coba kita baca bersama. Dan untuk peramutan selanjutnya, para remaja jamaah supaya diarahkan, terutama yang sudah usia nikah ya, dalam mengakhiri masa lajangnya, agar memilih jodoh sama-sama orang jamaah ya. Maka pengurus, terutama tim perkawinan, supaya terus-menerus mengantisipasi dan jeli mengamati gerak-gerik tingkah laku para remaja tersebut, agar tidak sampai terjadi kecolongan atau pelanggaran had atau menikah dengan orang luar jamaah. Sebagai upaya para pengurus atau tim perkawinan secara perorangan maupun dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja usia nikah, anjang sana dan lain-lain, dan dalam nasihat agar ditekankan, ini yang penting, bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jamaah ya, mereka itu adalah orang kafir. Ini jelas ya, orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihi. Ingatlah firman Allah. Ia mengutip surat An-Nisa ayat 144. Jadi sangat jelas sudah ya. Jadi istibat mereka atau doktrin internal mereka tadi juga sudah kita dengarkan sendiri secara video, audio, kemudian ini secara teks ya. Secara teks ini adalah dokumen internal mereka yang menyebutkan bahwa di luar itu kafir dan di dalam Islam jamaah itu harus dipagari oleh pengurus-pengurus. Jadi kalau di dalam Islam jamaah itu ada usia-usia yang sudah lulus sekolah maupun lulus kuliah, itu biasanya didata oleh pengurus-pengurus, namanya tim perkawinan. Nah, tim perkawinan ini biasanya nanti akan berkoordinasi ya, mempertemukan antara remaja-remaja ini, barangkali bisa ada kecocokan. Biasanya ada dibuatkan acara-acara pengajian pranikah ya, di mana bisa saling ketemu, kemudian anjang sana ini seperti ta'aruf yang banyak orang gitu, siapa tahu ada yang nyantol atau bisa saling cocok begitu. Nah, ini adalah salah satu upaya di internal jamaah untuk membentengi agar remaja-remajanya atau rokyah-rokyahnya yang usia nikah itu menikah dengan sesama. Karena hukumnya tadi sudah jelas seperti itu. Ma'asyiral muslimin, coba kita bandingkan dengan ayat di Al-Qur'an itu. Surat Al-Maidah ayat 5 coba. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 coba antum buka sendiri itu. Bahkan orang iman laki-laki itu diperbolehkan menikahi bahkan ahli kitab. Yahudi Nasrani itu boleh. Coba. Wal muhsonati minal mu'minin wal muhsonati minal ladina utul kitaba min qablikum. Insya Allah seperti itu. Coba nanti detailnya silahkan antum buka sendiri. Jadi wal muhsonati itu adalah orang-orang yang terjaga minal mu'minina, dari orang-orang iman ya. Wanita yang terjaga dari orang-orang iman ya. Wal muhsonati, dan orang-orang perempuan yang terjaga min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, min qablikum, dari sebelum kalian. Jadi hukum ini adalah hukum Al-Qur'an ya. Hukum Al-Qur'an bagi
ikhwah muslim atau seorang muslim laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab. Al-Quran saja membolehkan itu, ya. Kalau di dalam Islam jamaah masih syahadat, ya, Islam itu tidak boleh kalau tidak golongannya. Coba antum buka ayat surat Al-Maidah ayat 5. Coba antum perinci sendiri dari awal ayat sampai akhir. Itu apa itu? Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan, ya, asal yang laki-laki ini adalah dari golongan Islam, ya, Muslim, yang laki-laki, yang perempuannya dari ahli kitab. Diharapkan nanti bisa menyadarkan sebagai kepala keluarga, menyadarkan yang perempuan, ya, seperti itu. Itu saja boleh. Bahkan dengan wanita di luar Islam Allah menghukumi boleh, tetapi dalam Islam jamaah tidak membolehkan, Pak. Walaupun itu juga Islam juga, syahadat juga, karena di luar Islam jamaah. Nah, ini adalah salah satu praktek sirku to'ah juga. Jadi di dalam Islam jamaah itu lebih mentaati apa itu peraturan atau ijtihad imam daripada Al-Quran, ya. Al-Quran boleh tapi imam tidak membolehkan, ya. Ini yang dipakai imamnya di dalam Islam jamaah seperti itu. Coba kita buka juga ayat Al-Baqarah. Wala tanhikul musyrikina hatta yu'minu, ya. Jangan kalian menikahi al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Maksudnya di sini perempuan Islam itu, ini untuk yang perempuan, ya. Jangan menikahi orang-orang musyrik laki-laki hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Tetapi memang bagi yang ikhwah atau akhwat Islam atau muslimah tidak boleh menikahi orang-orang musyrik sehingga mereka beriman. Setelah beriman baru boleh. Nah, ini adalah juga salah satu apa itu praktek sirku to'ah seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 5, kemudian Al-Baqarah. Ini Allah memberi kelonggaran, ya, kelonggaran, bahkan menikah seperti itu diperbolehkan. Dan ulama 4 mazhab sudah setuju, ya, kalau memang haram memang bagi perempuan Islam menikah dengan laki-laki musyrik, sehingga dia akhirnya bisa Islam dulu baru boleh, ya, itu. Dan ini tidak ada syarat harus berjamaah seperti yang diterangkan di dalam Islam jamaah. Nah, ini adalah praktek-praktek, sekali lagi saya ulangi, ini adalah praktek-praktek menempatkan hukum imam di atas hukum dari Allah Rasul. Masyaallah muslimin, ya, luar biasa yang terjadi. Jadi itulah yang terjadi dalam Islam jamaah. Dari awalnya mereka mengkafirkan umat Islam yang lain, ya. Kalau kita lihat nih, seperti sejarah pendiri atau muasisnya Islam jamaah seperti Pak Nur Hasan itu. Pak Nur Hasan itu menikah banyak istrinya dari golongan Nahdiyin atau di luar Islam jamaah. Dia menikah saja, ya. Coba kita lihat foto-fotonya, ya. Apakah ini khusus imamnya? Boleh, tetapi ru'yahnya tidak boleh. Bagaimana hukum Islam bisa dipermainkan seperti ini? Tentunya ini hal yang membingungkan, ya. Imamnya saja boleh, ya. Imamnya saja boleh, kemudian ru'yahnya tidak boleh. Kita lihat foto-fotonya. Nah, ini adalah, coba kita lihat foto-fotonya. Banyak istri-istri beliau yang, ya, seperti itu, ya, dari golongan Nahdiyin, bahkan ada yang masih hidup, ya. Bisa dicek, ya. Bisa dicek di Bangkalan ada, kemarin Ustadz Khalil juga menyampaikan, bahkan ada yang beberapa yang masih hidup. Beliau istri-istrinya dulu itu ya dari luar Islam jamaah, beliau nikahi, ya boleh, ya, kalau imamnya. Apakah untuk ru'yahnya juga tidak boleh? Nah, apakah seperti ini hukumnya? Mereka mempermainkan hukum Allah Rasul untuk kepentingan seperti ini. Masyaallah muslimin, banyak sekali juga praktek-praktek seperti seperti hampir menyerupai nikah mut'ah, ya, seperti di Syiah itu yang dalam Islam jamaah. Nanti kapan-kapan mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Ada yang nikah
pengurus-pengurus dalam Islam Jamaah itu menikahi santri-santri itu banyak sekali contoh-contoh prakteknya, ya. Itu yang perlu dibahas lagi mungkin ya, kita kupas lagi tentunya dengan bukti-bukti ya, karena kita harus menyampaikan bukti dulu agar tidak terjadi hanya prasangka-prasangka. Tetapi yakinlah bahwa yang kita sampaikan pada kesempatan ini semua ada buktinya dan ada saksinya, dan bukti autentik seperti rekaman, kemudian teks tadi harusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa di dalam Islam Jamaah ini memang masih terbentuk eksklusivitas ya, kemudian paham takfiri. Antum semua yang masih dalam Islam Jamaah selalu menyangkal bahwa kita tidak takfir, tapi ini adalah salah satu praktek takfir ya, praktek takfir. Mungkin antum semua tidak pernah menuduhi kamu kafir langsung, tidak pernah memang, tetapi prakteknya, kemudian pengajian internal antum yang masih dalam Islam Jamaah itu selalu digembor-gemborkan bahwa jamaah surga, tidak jamaah neraka ya. Kemudian yang di luar jamaah itu adalah orang kafir, orang munafik yang kita tidak boleh menikah dengannya, tidak boleh mengkasihani dengannya. Adapun kenapa di dalam Islam Jamaah ini bisa bergaul dengan umat Islam itu dengan bitonah namanya, yaitu bitonah itu berpura-pura baik ya, berpura-pura baik terhadap yang lainnya, tetapi di dalamnya keyakinannya itu adalah tetap mengkafirkan. Nah, ini hal yang sangat membahayakan di samping praktek sirkutoah tadi, yaitu menempatkan hukum imam di atas hukum Allah, Rasul. Nah, ini adalah hal yang perlu antum sadari dan koreksi ya, yang saudaraku yang masih dalam Islam Jamaah, segeralah sadar dengan kekeliruan ini, dan kami yang mantan-mantan ini adalah berusaha untuk menyadarkan antum semua bahwa seperti itulah adanya Islam Jamaah. Kemudian kami juga membentengi saudara kita tadi yang japri kepada ana mau menikah dengan perempuan Islam Jamaah. Kita cegah ya, karena nanti akan terdoktrin begitu masuk masuk di dalam Islam Jamaah ini bisa terlena dan terdoktrin menjadi penganut Islam Jamaah. Hal-hal ini perlu kita lakukan untuk membentengi umat agar tidak banyak lagi korban dari akidah yang tersesat ini, dan kita bentengi umat muslim pada umumnya agar tidak sampai masuk ke dalam golongan Islam Jamaah. Alhamdulillah, semoga ikhwah kita ini akhirnya menyadari, karena begitu kita masuk ke dalam Islam Jamaah, kita masuk pada hizbiyah, kita masuk pada asobiyah. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, laisa minni man mata ala asobiyah, tidak termasuk golonganku mereka yang mati dalam golongan asobiyah. Asobiyah ini adalah bergolong-golong, yaitu mengkultuskan golongannya, mengepolkan golongannya, merasa eksklusif ya, merasa eksklusif, merasa benar sendiri golongannya. Ini yang dihindari, saudaraku. Semoga sedikit penyampaian anak ini bisa ya kurang lebih menyadarkan antum semua. Inilah usaha kami yang bisa ana lakukan untuk menyelamatkan ya, untuk membantu menyadarkan saudara kita yang masih ada di dalam, juga umat Islam pada umumnya yang belum sempat masuk dalam Islam Jamaah, agar jangan sampai terjerumus pada kesesatan Islam Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.